Head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan menampilkan sebuah video yang berisikan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan usaha dari aspek lingkungan pada UMKM Baso Timlo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoso Supriyanto. Saya Muhaja Basar Janeti. Saya Hendra Albito. Saya Nadia Suranggreni. Saya Alia Sari. Saya Amelia Martiani. Nah, kira-kira bagaimana videonya? Yuk kita lihat. Ini Pak, kita tuh dari mahasiswa dari Politeknik Negeri Subang. Ya. Jadi kita tuh ada tugas mata kuliah dari studi kelayakan usaha. Nah, kita tuh disuruh di sini tuh bakal mewawancarai Bapak gitu, mewawancarai UKM gitu tentang aspek lingkungan di UMKM ini, kayak pertanyaan itu kayak gimana sih usaha ini tuh dampaknya terhadap lingkungan, kayak misal pekerjaannya apakah ngambil dari lingkungan sekitar atau bagaimana? Ya, untuk sekarang kita fokusnya terutama untuk pekerja itu diambil dalam lingkungan yang punyanya. Dalam artian yang punyanya itu kalau asalnya dari Solo, yang ngambil dari Solo semua. Lingkungan sekitar dulu, tetangga merambat ke Jawa Tengah. Untuk sementara pekerja seperti itu. Dan di antara 9 cabang sekarang mayoritas orang Solo semua. Dan untuk bahan bakunya kira-kira dari mana ya? Kalau bahan baku, setahu saya itu ada kerjasama di lokal karena kita pusatnya di Haurgelis, cabangnya mayoritas di Subang, jadi kita produksi dan bahan baku di sekitaran Haurgelis. kalau boleh tahu ini dari kapan ada di sini, Pak? Kalau untuk di Cipunagara dan dari Akselera sendiri, kita berjalan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ya. Kalau misalkan di situ tuh kayak rame gitu misalkan ya. Nah, terus kan pasti banyak motor di situ. Itu bakal ngaruh nggak ke jalan gitu? Lalu lintas. Kebetulan kita kerjasama sama yang pemilik lahan. Pemilik lahan kan sebelah sana ada tanah kosong luas. Gitu aja. Untuk jumlah karyawannya ada berapa ya di sini? Kalau untuk cabang Ciloa kita bertiga. Kalau total sih ya rata-rata 2 ya sampai 20 orang tiap kios. Total semua kios ada 20 orang kurang lebih. Apakah bekerja sama atau berkolaborasi dengan usaha lingkungan di sini? Kalau sementara ini di Ciloa kita belum ada, karena kan ya paling koordinasi ya. Kebetulan yang pemilik kios ini sudah dikoordinasikan untuk persegi keamanan segala rupa, tapi belum ada berkesinambungan untuk sampai ke pemudanya atau apanya belum ada. Terus Pak, kan Bapak sendiri juga bilang di sini banyak cabangnya gitu yang di Subang. Iya. Nah, untuk tingkat persaingannya itu untuk sekitar cabang yang lainnya itu gimana Pak? Yang pertama kan pasti ada tingkat kita ada riset marketingnya dulu ya, kayak survei pasar, potensi kondisinya gimana. Dan itu berhubung tempat-tempatnya sekarang agak berdekatan ya pasti ada imbasnya, terutama untuk yang lama. Karena kenapa yang lama terkena imbas cabang pertama itu karena yang baru itu lebih mendekati ke pusat, seperti di Rawabadak. Asalnya di sini, di Rawabadak belum ada. Setelah Rawabadak ada, cabang kita yang di Cinangsi dan yang di Ciloa itu terdampak. Tapi omset ya masih di rata-rata lah. Tidak terlalu anjlok ya, Bang? Iya. Terus bagaimana cara usaha ini mendistribusikan produk jasanya? Untuk sementara kita hanya dari mulut ke mulut ya, tidak ada promosi khusus karena mungkin sekarang ada beberapa dari karyawannya sendiri yang sudah berinisiatif untuk memasukkan ke medsos. Itu masih dalam tahap pengembangan. Tapi untuk promosi yang paling khusus ya dari mulut ke mulut, terutama pelanggan kita yang lama yang sudah dari tahun-tahun dulu. Cabang pertama kan Cipunagara. Kemudian Pak kan dari di sini pasti kayak punya menghasilkan sampah gitu Pak. Nah, ada nggak nih cara mengelola sampahnya supaya kayak nggak menumpuk gitu atau nggak bertenaga?
Kalau sampah sendiri di tiap cabang kita sudah koordinasi dengan setiap TPS. Kan? Jadi setiap limbah itu kita kumpulkan di plastik di tiap cabang. Jadi setiap kita ada pulang atau mengambil bahan baku itu pasti ke TPS-TPS terdekat di drop di sana. Jadi tidak ada pembuangan limbah atau sampah di setiap tempatnya. Jadi cuma sistemnya koordinasi aja yang nggak ada. Oh, pengawasan khusus nggak ada. Pengawasan khusus ya kita dari karyawan yang kebagian pulang ke turis, mereka bawa sampah langsung ke TPS. Usaha ini pernah menimbulkan konflik. Ya. Usaha ini pernah menimbulkan konflik sosial di sekitar sini nggak? Khususnya konflik sosial sementara ini ya biasalah yang namanya di lapangan pasti ada. Tapi itu hanya segelintir oknum dan itu sangat mudah diselesaikan karena kita sudah koordinasi dengan pihak keamanan sedaerah kayak pihak desanya, RT RW-nya. Ya sesimpel itu sih sebenarnya. Ada nggak sih kayak keunggulan kompetitif usaha ini dibandingkan dengan pesaing lain gitu? Ya pasti tiap kenapa kita bisa buka cabang hampir tiap tahun 1 sampai 2 cabang itu karena kita punya keunggulan ya dalam pasti kuliner itu makanan segi rasa punya keunggulan tersendiri. Yang kedua itu kita dalam segi harga di yang lain kita berusaha mungkin menekan budget tapi kualitas tetap terjaga. Disitulah persaingan terutama harga kita tetap masih bisa jaga bertahan sampai sekarang. Kalau hubungan dari UMKM ini sendiri sama pemasok ini gimana? Terutama bahan baku ya kita pasti ada timbal balik ya, maksudnya timbal balik kita fokus ke satu distributor baik ayamnya, bahkan sapinya atau apanya, dan mereka juga dalam setiap periode pasti ada timbal balik ke kita ya selama itu saling menguntungkan ya tidak masalah dan berjalan baik-baik saja. Terus Pak, buat keberlangsungan lingkungan sekitar gitu, apakah dengan adanya usaha ini yang sekitar juga bisa dapat ikut merasakan gitu, dalam artian meningkatkan taraf hidupnya gitu, misal dari lapangan kerja? Kalau sementara itu sampai ke tahap sana belum ada ya Mas, belum ada rencana atau pengembangan sampai sana. Tapi sementara ini kita hanya terfokus atau berusaha di bagian-bagian sektor kemanusiaan atau sosial. Karena kita dalam sehari itu menyisihkan beberapa rupiah untuk donasi ke panti asuhan atau ke ke masjid. Tapi itu yang menentukan ya ownernya. Yang paling kita tambahkan untuk dampak yang paling positif yang bisa dirasakan yaitu kita setiap hari Jumat, di mana hari Jumat kita menggratiskan es teh manis sama apapun teh manisnya sendiri yang hangat setiap pembelian di tempat. Itu salah satu donasi sikap peduli owner kita terhadap lingkungan juga. Pekerja karyawan di sini tuh ada dapat pelatihan khusus nggak pakai cara berpengelola pilkada dan Maksudnya gimana? untuk karyawan di sini tuh ada pelatihan sebelum bekerja di sini tuh mereka ada pelatihan atau tidak? Pelatihan untuk bagian mananya? Bagian seperti kayak pengelolanya gitu. Itu pasti ada pelatihan tapi secara langsung, itu learning by doing. Jadi belajar di tiap, misalnya ada yang baru nih, kita tempatan di mana sesuai dengan bisa diatur di rolling dulu. Jadi tidak ditempatkan yang paling krusial. Sekarang kan yang paling krusial itu di Rawabadak, itu tidak memungkinkan anak baru simpan di sana. Jadi untuk menjalankan kios sendiri pasti di tempat yang agak stabil,
Salah satunya kayak di Congkreng, Bojong, Cinangsi. Nah, untuk belajar pencetakan atau pembuatan produksi itu pasti langsung dikepalai sama ownernya di Horgulis. Itu dengan cara ya kita ada sistem rotasi, ada yang seminggu ada yang diam di sini, ada yang seminggu nanti pulang. Nah, saat pulang itu ya di sana belajar produksi. Untuk bagian marketingnya sendiri ya paling kita di sini marketing secara yang namanya toko atau kios, yang marketing untuk mengingat harga, jual belinya, jangan sampai keteteran, jangan sampai salah ngitung. Mungkin ini saja video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.